Salam sehat Bapak Ibu. Jadi kali ini saya akan membuatkan video tutorial bagaimana cara mengajukan usulan telaah etik penelitian di Komisi Etik Penelitian Undiksa. Hal pertama dilakukan yaitu kita buka Google, kemudian masukkan saja si etik Undiksa. Artinya nanti akan keluar seperti ini, kita pilih si etiknya, jadi Sistem Informasi Etik Undiksa. Nah, setelah muncul tampilan ini, Bapak Ibu bisa langsung login dengan SSO-nya. Atau jika Bapak Ibu belum punya SSO dari luar Undiksa, bisa masuk lewat Google. Nanti kalau sudah masuk, bikin akun. Kalau sudah punya akun, berikutnya masuk, tinggal masuk di sini aja. Di login ini, tanda login. Nah, karena di sini saya simulasikan Bapak Ibu sudah mempunyai akun SSO, jadi dari internal Undiksa. Tinggal pilih SSO Undiksa, muncul seperti ini, nanti login langsung. Oke, nanti di awal akan muncul tampilan seperti ini. Pilih di paling kiri ada pengusulan saya. Oke, nah ini eh, pilih pengusulan baru. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, ini judul penelitian. Judul penelitian ini nanti diisi sesuai dengan judul penelitiannya Bapak Ibu. Di sini saya contohkan ya, misalnya model, pengembangan model. Nah, ini sudah saya minta ya. Jadi model integratif mindful computation resilient learning. Nah, ini contoh saja. Nanti disesuaikan dengan penelitiannya Bapak Ibu. Kemudian dimanfaatkan untuk misalnya ini kalau untuk skripsi untuk mahasiswa boleh, untuk tesis, disertasi atau kerjasama hibah dari dalam luar Undiksa. Nah, ini karena contohnya mendapatkan dana dari pusat ya, dari nasional, kita klik kerjasama hibah. Atau kalau mau penelitian mandiri juga bisa ya. Jadi kalau dananya itu eh, memakai uang pribadi. Nah, ini karena dapatkan dana nasional, kita pilih hibah nasional. Jenis penelitiannya untuk pendidikan, kita pilih non-uji klinik ya. Simpan dan lanjutkan. Nah, kemudian ini sponsor ya. Sponsor ini karena nasional, ini nasional mesti pilih. Clinical monitor, nah ini tidak ada ya, karena penelitian pendidikan tidak memakai pengawas klinik. Jadi tulis saja tidak ada. Multi center ini senternya hanya di Undiksa, jadi tidak ya. Kerjasama, kalau ada kerjasama luar negeri bisa dipilih ya, kerjasama internasional atau melibatkan peneliti asing. Nah, ini karena tidak melibatkan asing, kita klik aja bukan kerjasama. Tempat penelitiannya ini, rencana penelitiannya dilakukan di sekolah-sekolah yang ada di Bali. Berarti ini dipilih sekolah dasar yang ada di Bali. Kemudian rencanaan waktu penelitian adalah waktu penelitian ya, jadi dari bikin proposal sampai apa namanya pengumpulan laporan. Misalnya dipilih dari prosesnya ya dari mulai tanggal 1 Juni sampai nanti berakhir di 30 November. Nah, ini penelitiannya. Kemudian khusus untuk pengumpulan data. Nah, ini untuk pengumpulan data diharuskan setelah etika clearance-nya keluar. Jadi setelah hasil kajian etiknya keluar. Jadi kita pilih saja mulainya tanggal 31 Juli, mulai pengumpulan datanya. Jadi tidak boleh penelitian yang sudah mengambil data baru mengajukan etik. Harus penelitian yang belum mengambil data. Ini apakah protokol ini pernah diajukan komisi etik lain? Tulis saja tidak ya. RAB, nah ini RAB nanti bisa dimasukkan file RAB-nya ya. Jadi kalau penelitian misalnya penelitian di RPM itu pasti ada RAB-nya. Nanti tidak dimasukkan saja filenya. Ini saya kasih contoh aja ya filenya misalnya ini. Simpan dan lanjutkan RAB-nya. Oke, setelah itu baru banyak isian ini yang harus diisi. Nah, yang pertama motivasi dilakukan penelitian. Nah, ini bisa dilihat di urgensinya. Nah, ini urgensi ya. Penelitian ini mampu bertumpu. Nah, ini disesuaikan dengan penelitian Bapak, Ibu. Kenapa melakukan penelitian? Semakin lengkap datanya itu akan semakin bagus. Ini hanya saya contohkan saja ya. Kemudian tujuan penelitian mengembangkan model
Sesuai judulnya tadi ya, model atau kalau lebih model pembelajaran apa ini bisa dipilih, mengembangkan model pembelajaran atau apa. Manfaat penelitian ini bagi siapa? Misalnya bagi siswa meningkatkan hasil belajar misalnya. Misalnya ya, nanti dilengkapi lagi. Kemudian jumlah subjek penelitian. Ini karena penelitian pengembangan, jadi di awal kan hanya secara teoritis saja mengembangkan modelnya. Nah ini subjek penelitian baru muncul saat di uji cobanya. Nah itu nanti ditampilkan, misalnya uji cobanya ke siswa, berapa siswa yang akan dipakai. Misalnya saya kasih contoh di sini nanti siswa yang memakai model baru ini adalah 30 siswa. Misalnya ya. 30 siswa. Kemudian kriteria inklusinya, nah ini dijelaskan ya, siswa yang mana yang akan dipakai sampel, yang tidak. Misalnya kriteria inklusi, siswa SD kelas 4 sampai kelas 6. Nah ini terus dilengkapi kemudian apa, misalnya berbadan sehat, boleh ya, berbadan sehat, dan lain-lain, kriteria inklusinya. Kemudian eksklusinya misalnya siswanya memiliki gangguan mental misalnya. Nah, boleh nih, bisa gangguan mental atau nah ini bisa dipilih ya. Kriteria eksklusi sesuai dengan penelitiannya Bapak Ibu. Jadi sampel-sampel yang tidak dipakai yang seperti itu. Kemudian risiko yang mungkin timbul disertai cara mengatasinya. Nah, ini misalnya kalau di bidang pendidikan risikonya kan nilai hasil belajar malah menurun setelah dikasih modelnya. Menurun. Kemudian cara mengatasinya dengan pengawasan ketat dari peneliti dan guru misalnya ya. Ini sesuai dengan pertimbangan Bapak Ibu sendiri. Jadi kita sebagai peneliti secara etik tidak boleh merugikan siswa. Jadi nilai hasil belajarnya nanti dikasih model yang baru malah turun nilainya. Nah, itu kita harus mengawasi dengan ketat supaya resiko-resiko itu tidak terjadi. Nah, ini metodenya, ini pilihan ya. Nah, ini karena metodenya pengembangan, jadi mengembangkan sesuatu kemudian eh, diuji cobakan ke murid berarti ini termasuk intervensi ya. Nah, ini termasuk di eksperimental. Nah, ini media penelitian pendidikan itu eksperimental semu ya. Biasanya kita memilih satu kelas yang dipakai. Jadi kita tidak melakukan pengacakan. Nah, itu kita pilih eksperimental semu. Unit sampelnya, nah ini dipilih ya. Karena pendidikan berarti bukan salah satu di atas. Ya. Sampelnya adalah individu ya. Jadi setiap siswa nanti akan dianalisis bagaimana setelah memakai model baru. Cara penetapan besar sampel, nah ini besaran berdasarkan besaran masalah dan presisi perkiraannya. Nah, ini boleh dipilih ya, atau mau dipilih yang lain juga bisa. Tapi biasanya dipakai berdasarkan besaran masalah dan presisi perkiraannya. Nah, cara penarikan sampel karena pendidikan biasanya dia non probability ya, non probability. Nah, ini purposive sampling bisa dipilih. Ya. Kemudian datanya, jenis data ya, kita memakai data primer karena eh, memberikan model pembelajaran baru, kemudian dicari apakah hasil belajarnya meningkat atau tidak. Nah, ini datanya itu adalah data primer. Nah, subjeknya ini subjek rentan apa tidak rentan? Jika anak-anak yang di bawah 18 tahun itu termasuk subjek rentan. Karena ini sampelnya adalah siswa SD, contohnya siswa SD berarti itu termasuk subjek rentan ya, subjek rentan bisa dipilih. Si anak di bawah, nah ini ada pilihannya ya, si anak di bawah 12 tahun. Cara pengumpulan datanya nanti kuesioner pengamatan boleh ya. Jadi biasanya kan memakai kuesioner apakah model ini bagus atau tidak. Atau melalui lembar observasi boleh ya. Jadi pengamatan boleh dan juga kuesioner. Nah, ini bisa dipilih. Perkiraan waktu penelitian yang dibutuhkan untuk satu subjek. Nah, ini satu subjek, misalnya kalau kita meneliti pada anak SD, kita tidak boleh lama-lama ya. Maksimal, kalau menurut kami, maksimal itu satu subjek itu, kalau kita kasih kuesioner, maksimal mereka bisa menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 30 menit lah. Kalau kuesioner terlalu banyak, nanti anak-anaknya malah capek, akan mempengaruhi psikologis mereka. Semakin cepat, semakin bagus. Bahkan kalau bisa
15 menit sudah selesai ya. Kita cantumkan saja 15 menit maksimal. Nah, ini masalah etik, nyatakan pendapat Anda tentang masalah etik pada penelitian yang mungkin akan dihadapi. Nah, ini respect for person. Nah, kita pastikan bahwa penelitian ini dilakukan dengan prinsip menghormati sampel penelitian. Nah, ya, di mana sampel bisa memilih untuk ikut serta ataupun tidak ikut dalam penelitian ini. Jadi di sini dicantumkan bahwa tidak ada pemaksaan. Kemudian saat penelitian berjalan, sampel berhak, sampel atau subjek ya, karena ini manusia ya, kita pakai subjek ya, menghormati subjek. Subjek berhak mengundurkan diri. Jadi subjeknya, kalau subjek yang kita pakai mau berhenti ikut penelitian ini, mereka berhak ya, karena kita menghormati harkat dan martabatnya. Pertimbangan pribadi. Jadi subjeknya kalau di tengah jalan pengen mundur bisa ya. Kemudian beneficent manfaat, nah ini manfaat dari penelitiannya dapat meningkatkan kualitas belajar dari subjek. Nah ini misalnya karena dengan kalau modelnya bagus, berarti kan kualitas belajarnya pasti bagus. Tidak merugikan, nah ini peneliti memastikan tidak ada subjek penelitian yang dirugikan. Justice ya, ya ini justice itu adil berarti peneliti tidak membeda-bedakan sampelnya ya. Jadi peneliti akan memperlakukan subjek penelitian secara adil ya. Jadi misalnya kalau sudah menemukan model pembelajaran yang baru, yang sudah lebih bagus, berarti kita tidak boleh lagi memakai model yang tidak bagus pada satu kelompok tertentu karena itu akan merugikan eh, salah satu sebagian dari subjeknya. Nah, untuk referensi, referensi ini bisa dilihat dari daftar pustakanya ya. Jadi biasanya di akhir-akhir ada. Nah ini bisa di copy ya. Nah ini penulisnya ini minimal diisi 4 ya. Nama penelitinya siapa, semakin banyak semakin bagus. Judul penelitiannya apa, misalnya ini. Nah ini bisa dipakai ya. Ini literaturnya ya. Ini judulnya ini. Oh, bukan penelitian juga bisa ya. Dari judul juga bisa ya. Jadi buku juga bisa dari penelitian. Nah hasilnya misalnya model ini, model pembelajaran yang tadi sudah kita tuliskan itu menghasilkan hasil belajar yang baik. Nah, ini hasil penelitiannya nanti dimasukkan di sini ya. Nama penelitinya, judul penelitiannya, kemudian hasil penelitiannya dicantumkan di sini. Nah, ini bisa ditambah lagi ya, bisa ditambah dari daftar pustakanya. Ya, biasanya diisi 4 atau 5 sudah cukup ya. Lanjut, simpan dan lanjutkan.
Nah, ini proses persetujuan setelah penjelasan. Jadi sebelum kita memakai subjek penelitian manusia, kita harus melakukan penjelasan tentang penelitian yang akan kita lakukan. Nah, ini kita menjelaskan kepada siapa PSP dijelaskan, ya. Kita menjelaskan kepada individu. PSP itu persetujuan sebelum penelitian, ya. Kemudian siapa yang memberikan penjelasan, ya. Jadi penjelasan siapa yang memberikan, ini tentu peneliti, ya. Peneliti. Kalau pesertanya misalnya siswa SD atau guru sasarannya, itu peneliti harus menjelaskan dulu tentang penelitian yang akan dilakukan. Nah, kapan akan dijelaskan? Tentu sebelum pengambilan data. Apakah subjek diberi cukup waktu untuk membuat keputusan? Ya, nah ini supaya kita ingat ya, subjeknya ini bersedia atau tidak, kita harus memberikan dia cukup waktu untuk uh, memilih apakah dia akan ikut sebagai subjek atau tidak. Nah, siapa yang menandatangani PSP? Nah, ini karena ini adalah siswa SD, berarti walinya ya. Siswa di bawah 12 tahun itu wali yang menandatangani PSP. Nah, ini siapa yang menyaksikan harus ada saksinya. Nanti ada formnya ya, form form persetujuan ikut penelitian itu ada formnya. Nanti terakhir akan saya jelaskan. Yang menyaksikan misalnya guru sekolah. Resiko penelitiannya, nah ini kita harus bisa eh, pernah mengkaji apakah penelitian ini ada resikonya ya kepada sampel yang kita pakai. Ini apakah mengganggu kegiatan pelayanan kesehatan rutin? Tidak ya. Menimbulkan efek samping? Tentu tidak. Bertentangan dengan norma? Tidak ya. Tinggal klik-klik aja ini. Terjadi kerugian ekonomi? Tidak. Manfaat ikut serta? Pengetahuan baru bertambah ya karena kita mengembangkan metode baru. Kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan? Tidak ya. Kemudian apakah ada insentif? Misalnya kita ngasih uang atau tidak ya? Tidak. Nah, tidak ngasih uang ya kita kasih. Kompensasi, tidak ada kompensasi ya. Nah, ini tergantung dari penelitian Bapak Ibu. Siapa tahu Bapak Ibu memberikan kompensasi tertentu. Kalau tidak memberikan kompensasi ya tinggal pilih tidak. Hubungan antara ketua peneliti dan subjek. Nah, ini apakah ada hubungan? Misalnya penelitinya adalah orang tua dari sampelnya. Nah, itu tidak boleh. Atau penelitinya itu adalah dosennya, kemudian yang dipakai sampel subjek penelitian itu adalah mahasiswanya sendiri. Nah, itu seharusnya tidak boleh ya. Tidak boleh, itu berarti ada hubungan, itu tidak boleh, karena itu akan mempengaruhi hasil penelitian. Misalnya karena dipakai subjek itu adalah mahasiswanya, mahasiswanya kan takut. Nanti dibilang model pembelajaran dari dosennya bagus, bagus gitu, karena takut sama dosennya. Bukan karena memang model pembelajarannya bagus. Jadi seharusnya ini tidak. Subjeknya menggunakan orang sehat ya, jadi menggunakan orang sehat ya. Cara meriksa kesehatannya ya bisa dari observasi. Kita lihat ya, anak-anak lincah itu bermain pasti sehat. Menggunakan orang sakit tidak. Simpan dan lanjutkan. Nah, ini ada nanti persetujuan setelah penjelasan. Ada formnya nanti yang harus diisi. Nah, isi harus berisi keterangan ringkasan penelitian, ya, kemudian melakukan perlakuan yang diterapkan pada subjek harus ada ya, harus ya. Ini manfaatnya harus ada, kemudian bahaya potensialnya harus ada ya. Hak untuk mengundurkan diri ya. Ini insentif tidak ada ya, karena tidak memberikan insentif. Jenis insentif ya tidak ada ya. Kompensasi untuk subjek tidak ada. Kemudian apakah ada spesimen yang diambil, misalnya ngambil darah atau ngambil apa, ngambil sepotong rambut itu juga harus dicantumkan di sini. Nah ini karena penelitian ya tidak ada ya. Apakah ada tindakan invasif? Tidak ada. Kerahasiaan subjek, nah ini harus ada ya. Keterangan tentang kerahasiaan spesimen harus ada. Karena tidak pakai spesimen ya tidak ada. Keterangan kerahasiaan data nih, data harus disimpan secara rahasia. Jadi data hasil penelitian tidak boleh dilihat oleh sembarang orang. Nah ini kontak personnya ini bisa masukkan nama ketua penelitiannya. Misalnya namanya Hendra. Nomor HP-nya ya, misalnya, misalnya kita samakan saja. Simpan dan lanjutkan. Oke, ini pernyataan ya. Pernahkah ketua pelaksana terlibat hukum? Tentu tidak ya.
Berapa lama data penelitian? Nah, ini misalnya 1 tahun data penelitian itu harus disimpan, nanti dicantumkan. Misalnya data penelitian disimpan, karena ini penelitian pendidikan biasanya lama data itu disimpan ya. Mungkin data penelitian itu disimpan 3 tahun, dicantumkan boleh. Nah, ini tindakan pencegahan supaya data itu rahasia. Nah, ini bisa dipilih salah satunya. Misalnya, salah satu atau semuanya boleh dipilih ya. Misalnya dokumen akan disimpan pada lokasi yang aman. Data di komputer hanya diperuntukkan bagi petugas. Kemudian, sebelum mengakses, petugas harus menandatangani formulir pernyataan ya. Nah, ini bisa diklik semua. Nah, ini yang terakhir nih harus anonim ya. Jadi, subjek penelitian jangan sampai kita sebutkan namanya siapa, usianya, apalagi alamatnya itu tidak boleh. Klik semuanya, simpan dan lanjutkan. Nah, ini proposal penelitian ya, tinggal di-upload proposal penelitiannya. Oke, nah ini nanti yang harus diisi secara manual ya. Jadi filenya nanti di-download, surat pengantar institusi. Saya contohkan ini misalnya di-download, nanti dibuka. Nah, ini ya. Jadi kopnya misalnya dari fakultas apa, surat pengantar kelayakan ini Singaraja ya. Jadi pakai kop fakultasnya, kemudian mengajukan permohonan kajian etik. Nah, ini ya. Si nama, pekerjaan dosen, judul penelitian. Kalau ada pembimbing atau promotor boleh ya. Tapi kalau tidak ada pembimbing promotor nanti dikosongi saja. Tinggal pengusul sama atasan institusi ini dekannya dipakai. Kalau misalnya Bapak Ibu guru itu misalnya bisa kepala sekolahnya yang menandatangani. Atau kalau mahasiswa, dari mahasiswa juga nanti pengusul tanda tangan mengetahui itu bisa dekannya ya. Atau kalau tidak bisa dekan boleh ketua prodinya juga boleh ya. Jadi atasannya harus ada. Tapi baiknya kalau Bapak Ibu dosen, baiknya yang menandatangani ini adalah dari dekannya. Nah, ini surat pengantar institusi nanti diisi, ditandatangani, baru diupload di sini. Kemudian surat pernyataan peneliti, ini template-nya sudah ada juga, tinggal di-download. Nah, ini yang menyatakan, tinggal diisi saja, materai 10.000, materai manual ya, bukan materai digital ya. Nanti setelah tanda tangan, di-scan juga. Nah, ini diganti kopnya ya, kopnya juga diganti. Oh enggak, kalau yang ini kopnya diganti ya, kopnya juga diganti, sesuai dengan kop asal. Nah, ini penjelasan tentang penelitian. Nah, ini yang agak banyak, ini harus diisi. Karena kita penjelasan ya. Nah, ini kami minta seperti tadi kan, eh, yang menjadi sampel adalah eh, anak-anak SD. Berarti yang dipakai adalah ini. Tinggal dicoret bapak ibunya atau putra dari putri bapak ibu untuk berpartisipasi. Nah, judul penelitiannya di sini di copy, diganti yang hijau-hijau ini diganti. Peneliti utamanya juga diganti namanya ini, fakultasnya. Nah, ini peneliti lain kalau ada dicantumkan. Lokasi penelitiannya di mana, sponsornya kalau ada, kalau tidak ada sponsor tulis saja pendanaan pribadi. Penjelasan, nah ini penjelasannya tentang penelitian. Latar belakang penelitian bisa di-copy aja dari tadi dari proposalnya, tujuan penelitian, siapa yang dapat menjadi peserta penelitian. Ini kan di kriteria sampelnya. Penelitian adalah ini, nah ini tinggal di-copy. Jumlah peserta berapa orang nanti diisi di sini. Prosedurnya nanti dijelaskan ya. Dia ada biasanya ada di metode penelitian, prosedur penelitiannya. Durasi, ini durasinya berapa lama penelitian ini akan dilakukan. Nah, ini tinggal diisi saja. Yang hijau-hijau ini intinya diganti ya. Kemudian manfaatnya tadi jelaskan ya, mengembangkan. Manfaatnya bisa meningkatkan hasil belajar. Kemudian ketidaknyamanan atau resiko akan diminimalisir itu misalnya ya. Nah, ini bisa dimasukkan ya. Apa ada resiko kerugian fisik? Tulis saja kalau tidak ada ya tidak ada. Resiko kerugian psikologis. Kalau menurut kita tidak ada ya tidak ada ya. Kemudian resiko kerugian sosial. Nah, ini apakah penelitian ini bisa ada resikonya atau tidak? Kalau tidak ada, tulis saja tidak ada ya. Kerugian ekonomi, misalnya sampelnya disuruh bayar ya itu. Kalau tidak ada ya tulis saja tidak ada. Kerugian terhadap uh, keru- resiko kerugian terhadap aspek legal. Nah, ini apakah ada kira-kira kalau jadi sampel ini nanti bisa kena tuntutan pidana atau enggak? Jadi tulis saja tidak ada. Ya, risikonya tidak ada. Jadi masukkan tabel ini nanti diganti-ganti.
Alternatif tindakan, nah ini karena bukan tindakan pengobatan ya, ini boleh dikosongin ya. Jadi alternatif tindakannya boleh dikosongin ya. Kompensasi, nah ini sudah saja ya. Penelitian ini peneliti bertanggung jawab terhadap apa yang ditimbulkan dari uh, penelitian ini. Itu aja ditulis ya. Cuma untuk kompensasinya tidak usah ditulis karena memang tidak ada kompensasi. Nah, ini kerahasiaan data, data akan disimpan di dalam komputer. Tadi ada pilihannya, jadi di dalam komputer yang hanya bisa diakses oleh peneliti. Nah, ini pesertaan bersifat sukarela jika setuju menjadi peserta. Nah, ini yang hitam-hitam ini tidak usah diubah ya. Yang ubah hijau, yang hijau-hijau ini. Ini nama peneliti. Nah, ini adalah penjelasan. Nah, penjelasan ini yang akan dijelaskan kepada subjek penelitian. Jadi kita mau mengajak subjek mau ikut jadi sampel penelitian, kita tidak boleh memaksa, harus dijelaskan dulu. Nah, penjelasan ini kita harus membuat seperti ini sebagai peneliti. Ada form penjelasannya. Penjelasan sebelum dilaksanakan penelitian kepada subjek atau wali subjek tergantung dari sampel penelitian kita. Kemudian pernyataan persetujuan, nah kalau mereka sudah setuju baru mereka menandatangani. Nah ini yang paling penting ini. Harus ada tanda tangan. Nah judul penelitiannya diganti ini, ya. Kemudian nama pesertanya siapa, menyatakan dia setuju. Tanggal berapa dia setuju, tanda tangan, ya. Nah ini kalau ada anak SD, berarti walinya yang tanda tangan di sini, ya. Walinya tanda tangan. Nama pesertanya ini adalah nama siswanya, yang tanda tangan ini adalah walinya. Nama peneliti dan saksi-saksi ini bisa dipakai gurunya, atau juga asisten peneliti juga bisa kita pakai sebagai saksi. Nah, ini sangat penting ini ya. Ini bisa dipilih ada tiga. Kalau untuk orang dewasa, langsung. Nah, ini untuk subjek rentan, untuk anak-anak ya. Nah, untuk anak-anak ini subjek rentan ini. Bisa diisi. Tinggal ganti judulnya saja. Subjek rentan ini tinggal diganti saja ya judulnya. Nah, ini subjek rentan kalau pakai anak-anak berarti pakai yang nomor dua ini. Nah, ini anak 12 betul. Nah, ini ada tiga. Jadi tinggal dipilih yang mana ya yang sesuai dengan penelitian Bapak Ibu. Nah, ini sangat penting ya. Jadi kita tidak boleh melakukan penelitian tanpa adanya pernyataan persetujuan setelah penjelasan. Jadi persetujuan setelah penjelasan. Tanpa adanya tanda tangan inform consent ini itu penelitiannya berarti tidak sah dan itu beresiko melanggar hukum. Jadi saat ini kan banyak misalnya sampel dia merasa "Oh, saya tidak merasa setuju menjadi sampel kok tiba-tiba data saya masuk." Nah, itu bisa beresiko melanggar hukum. Nah, kalau sudah ada ini aman jadinya Bapak Ibu sebagai peneliti, ya. Nah, ini ada tiga ya. Nah, dokumen pendukung lainnya ini boleh ya. Jenis penelitian boleh ya. Dokumen pendukung lainnya ini boleh diisi, boleh juga tidak dokumen pendukung lainnya. Ini misalnya saya sudah melengkapi tadi, bentar, ini dokumen. Oke, misalnya ini sudah saya sudah melengkapinya ya. Nanti disimpan dalam bentuk PDF ya, disimpan dalam bentuk PDF misalnya ini ya filenya. Nah, simpan dimasukkan dalam bentuk PDF. Semua tadi tiga yang tadi itu simpan dalam bentuk PDF. Hasil scanan yang sudah tanda tangan. Itu pernyataan peneliti, kemudian pengantar institusi, pernyataan peneliti itu harus sudah ada tanda tangannya. Tapi untuk penjelasan tentang penelitian dan juga persetujuannya, informed consent itu kan nanti baru dicari setelah mendapatkan etik setelah setuju. Jadi ini di upload kosongan. Ya, jadi penjelasan tentang penelitian
dan juga inform consent-nya itu diupload kosongan. Jadi kita sudah membuat formnya, tapi judul penelitiannya sudah diganti dari contoh yang tadi. Yang harus sudah ditandatangani adalah pengantar institusi dan pernyataan peneliti itu harus sudah ditandatangani. Kalau persetujuan mengikuti penelitian atau inform consent itu kosongan filenya karena memang belum belum ketemu dengan sampelnya. Itu masih kosongan ya. Yang dua di bawah ini masih kosongan. Simpan dan lanjutkan. Nah, ini setelah simpan dan lanjutkan. Nah, ini ya. Ini ya yang kedua ini. Ini tadi saya file yang salah. Nah, ini yang tadi tinggal kirim pengajuan. Kalau sudah kirim pengajuan berarti sudah masuk ke data kami. Kirim pengajuan berarti sudah masuk ke data tim komisi etik. Nanti akan kami analisis. Kemudian kami akan membuatkan eh, apa namanya pembayaran brivanya. Jadi BRI virtual account-nya untuk pembayaran etiknya itu akan dihubungi oleh admin kami. Jadi setelah pengusulan nanti muncul kode brivanya. Bapak Ibu membayar kode brivanya. Setelah kode brivanya lunas, langsung di sini akan diproses lebih lanjut. Nah, dari lunas sampai muncul sampai keluar etiknya itu kami usahakan maksimal 2 minggu. Jadi misalnya Bapak Ibu sedang membayar hari Senin, hari Sabtu ini, berarti hari Sabtu lagi 2 minggu, seharusnya kajian telakah etiknya itu sudah selesai. Nah, kajian telakah etik itu kemungkinannya ada beberapa, yang paling buruk itu adalah ditolak. Tapi sebagian besar karena penelitian pendidikan, apalagi penelitian pendidikan dari Bapak Ibu, biasanya sih penelitiannya sudah bagus, tidak perlu banyak revisi, dan biasanya dalam 2 minggu itu memang etika clearance itu sudah bisa kami terbitkan. Baik, demikian saja tutorial kali ini. Terima kasih. Nanti di link deskripsi saya akan cantumkan nomor WA dari admin kami. Jadi Bapak Ibu kalau sudah kirim pengajuan nanti bisa menghubungi admin kami supaya lebih cepat diproses. Baik, demikian tutorial kali ini. Terima kasih dan salam sehat.